Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dr. Haryanti Katrini selaku mentor dan Kepala Puskesmas Sibila, serta Ibu Sulistiawati selaku Kasubag PU Puskesmas Sibila, serta teman-teman yang telah hadir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan inovasi saya, yaitu digitalisasi pelayanan informasi obat melalui link barcode lapor Maspel, layanan informasi penggunaan obat rasional Puskesmas Sibila. Berikut kurikulum vitae saya Sabila Widiawati, lahir di Wonogiri 11 April 1998, NIP 3K saya 1998-04-11-2024-21-2010. Di sini saya sebagai asisten apoteker terampil. Latar belakang pengertian aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian pengertian P3K sendiri yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang selanjutnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan atau menduduki jabatan pemerintah. Untuk orientasi P3K sendiri diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 289/PDP-07/2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bertujuan untuk membekali P3K dengan pemahaman tentang nilai-nilai dasar ASN, tugas dan fungsi mereka serta etika kerja di instansi pemerintah. Kemudian yang melatar belakangi inovasi saya yaitu mengenai pelayanan informasi obat. Itu merupakan bagian daripada standar pelayanan kefarmasian di apotek dalam bidang pelayanan klinis. Pelayanan informasi obat dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Pemberian informasi obat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi mereka. PIO sangat penting dalam penggunaan obat secara rasional dan sangat diperlukan karena jika pasien belum mendapat informasi mengenai obat secara keseluruhan dapat menyebabkan ketidakpatuhan minum obat dan penggunaan obat yang tidak benar. Maka diperlukan inovasi-inovasi terbaru untuk pelayanan informasi obat yang lebih efektif untuk diterapkan secara menyeluruh. Maka dari itu saya membuat inovasi yang disingkat lapor Maspel, layanan informasi penggunaan obat rasional Puskesmas Sibila. Maksud dari orientasi P3K sendiri untuk pengenalan fungsi dan tugas ASN, membekali peserta dengan pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Tujuannya untuk mengetahui nilai dan etika pada instansi pemerintah, mengetahui dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya, memberikan pelayanan informasi obat yang lebih efektif dan efisien. Bab kedua tentang nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta sendiri yaitu mewujudkan
Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Surakarta terdiri dari pimpinan yang terdiri dari wali kota dan wakil wali kota, kemudian sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan. Manajemen P3K diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan atau menduduki jabatan pemerintah. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Penilaian kerja P3K mengacu pada regulasi dari Peraturan Menpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang kinerja pegawai ASN. Yang pertama, rencana kerja individu; kedua, pelaksanaan dan pemantauan kerja; ketiga, penilaian kinerja tahunan; keempat, perilaku kerja; kelima, kategori penilaian; 6, konsekuensi penilaian; dan 7, evaluasi akhir kontrak. Kemudian nilai dan etika organisasi. Di sini saya berada di naungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta sesuai dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 40 Tahun 2021. Tugas pokok Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Visi dan misi yaitu visinya selaras dengan visi pemerintahan Kota Surakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya untuk yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh; kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan budaya dan pariwisata; meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga; mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan; mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Yang pertama, Kepala Dinas; kemudian Sekretariat; ketiga, Bidang Kesehatan Masyarakat; keempat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; kemudian Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Sumber Daya Kesehatan; Unit Pelaksanaan Teknis Daerah; Unit Organisasi Bersifat Khusus; Unit Organisasi Bersifat Fungsional; dan Kelompok Jabatan. Kemudian profil Puskesmas Sibela. Puskesmas Sibela didirikan pada tahun 1992 yang berlokasi di Jalan Sibela Timur 4 Nomor 1, Mojosawang, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Puskesmas Sibela sudah terakreditas sejak tahun 2016 dengan strata akreditas utama, dan pada tahun 2019 dan pada tahun 2023 telah terakreditas paripurna.
jaringan pelayanan kesehatan Puskesmas Sipela. Yang pertama Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu 1, Puskesmas Pembantu 2, dan Puskesmas Keliling. Dengan Senyum Sipela, Puskesmas Sipela berharap pelayanan prima dapat selalu kami berikan bagi seluruh pengunjung puskesmas. Visi dan misi. Yang pertama, visinya mewujudkan masyarakat sehat mandiri melalui pelayanan komprehensif yang bermutu paripurna. Misinya memberikan pelayanan kesehatan meliputi seluruh siklus hidup, menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan petugas, pasien, dan masyarakat, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, menjalin kerjasama dengan lintas sektor dan jejaring kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mewujudkan tata kelola puskesmas yang baik melalui peningkatan mutu manajemen dan kinerja. Indikator ketercapaian misi Puskesmas Sipela terdapat 39 indikator. Kemudian tujuan Puskesmas Sipela mendukung pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas dengan mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, mampu mengakses pelayanan kesehatan bermutu, terpenuhi kebutuhan kesehatannya melalui seluruh siklus hidup, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian rencana dan hasil kerja. Rencana dan hasil saya di sini mengidentifikasi isu pemberian informasi obat mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup pasien dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi mereka. Kemudian isu yang diambil adalah rendahnya kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat, kurangnya pemahaman pasien mengenai obat yang diterima, kesalahan penggunaan obat, dan kurang efektifnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien. Maka dari itu saya membuat suatu inovasi, yaitu layanan informasi penggunaan obat secara dengan sistem scan barcode dengan QR code, lapor Masbel, layanan informasi penggunaan obat rasional Puskesmas Sipela. Yang pertama, melakukan konsultasi terkait isu dan rancangan inovasi dengan mentor. Tahapan kegiatannya menentukan isu dan gagasan yang sering terjadi pada pelayanan kefarmasian di Puskesmas Sipela. Yang kedua, mencatat saran dan masukan hasil konsultasi dengan mentor. Hasilnya diperoleh hasil yang kemudian diangkat sebagai gagasan, yaitu digitalisasi pelayanan informasi obat melalui link barcode yang bisa diakses di mana saja. Kontribusi terhadap visi dan misi yaitu mengarah ke Surakarta sebagai kota budaya modern dan berkontribusi kepada misi Puskesmas Sipela menjamin pelayanan bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, petugas, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan konsultasi terkait bahan materi yang akan dimasukkan ke dalam link. Yang pertama, menentukan isi materi yang sering disampaikan pada pelayanan informasi obat di Puskesmas Sipela. Kemudian mencatat saran dan masukan hasil konsultasi dengan mentor. Diperoleh hasil materi yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam link. Yang ketiga, membuat dan mendesain materi edukasi yang akan dimasukkan ke dalam link. Tahapan kegiatannya membuat materi cara penggunaan obat dan obat-obatan khusus dan mendesainnya ke dalam bentuk leaflet. Kemudian membuat link dan barcode untuk bisa diakses oleh pasien dan masyarakat. Hasilnya diperoleh materi cara penggunaan obat dan obat-obatan khusus dalam bentuk leaflet. Kemudian diperoleh link dan barcode yang selanjutnya akan berisi materi-materi edukasi mengenai cara penggunaan obat dan obat-obatan khusus. Yang keempat, mengadakan pertemuan dengan petugas farmasi untuk memaparkan inovasi, yaitu yang tahapan kegiatannya melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada petugas farmasi tentang cara mengakses pelayanan informasi obat melalui link barcode. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada pasien di pelayanan farmasi tentang cara mengakses pelayanan informasi obat melalui link barcode. Untuk hasilnya, yang pertama, foto kegiatan sosialisasi. Yang kedua, petugas farmasi memahami cara mengakses link yang kemudian akan disampaikan kepada pasien pada saat penyerahan obat.
Yang ketiga, pasien memahami cara mengakses link yang kemudian akan mendapatkan informasi seputar cara penggunaan obat dan dapat mengaksesnya dimanapun. Yang kelima, melakukan evaluasi pada isi materi dan link barcode lapor Masbel. Tahapannya melakukan evaluasi tahunan terhadap isi materi dan edukasi. Hasilnya, petugas memperbarui isi materi edukasi apabila terdapat perubahan isi sesuai dengan perkembangan ilmu kesehatan. Berikut dokumentasi kegiatan orientasi. Terdapat konsultasi dengan mentor, kemudian sosialisasi kepada petugas farmasis dan sosialisasi kepada pasien. Ini desain media inovasi. Yang selanjutnya bisa di-scan dan ini berisi tentang isinya, isi materi yang akan yang akan digunakan. Kesimpulannya, yang pertama, seluruh P3K harus memahami terkait visi dan misi dan SOTK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, dan Puskesmas Sibila. P3K memahami tugas pokok dan fungsinya dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak di unit kerjanya masing-masing. Kemudian saran untuk petugas diharapkan untuk terus mengembangkan pengetahuannya untuk terus dapat memberikan edukasi yang berkaitan dengan informasi penggunaan obat kepada pasien yang lebih up to date. Kemudian petugas juga diharapkan dapat mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru untuk dapat menciptakan sistem pelayanan farmasi yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh semua pasien. Karena pelayanan farmasi yang efisien dan mudah diakses merupakan salah satu kebutuhan utama dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Terima kasih untuk waktunya, mohon arahan dan saran. Oke, terima kasih Mbak Sabila terkait paparan. Jadi ini ada barcode lapor Masbel, jadi layanan informasi penggunaan obat rasional Puskesmas Sibila. Jadi ini merupakan suatu upaya untuk memberikan informasi KIE pada pasien. Jadi harapannya misalnya ada penyediaan informasi yang memang diperlukan pasien bisa tersampaikan dengan baik. Ini merupakan salah satu inovasi yang mungkin kita secara digitalisasi kita belum punya. Jadi inovasi yang baik dan bisa diterapkan untuk Puskesmas Sibila. Kalau dari paparan saya kira sudah cukup, baik. Hanya ini nanti tolong di pelaporannya ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait peraturan perundangan. Peraturan perundangan tolong dicermati lagi, disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru. Sudah pernah saya sampaikan, jadi nanti coba dicermati lagi yang sekiranya memang ada peraturan yang terbaru segera dilakukan revisi, gitu nggih. Kemudian untuk panjenengan ini kan farmasi ya, pelayanan farmasi. Jadi pelayanan farmasi kan nanti bisa ditambahkan sedikit tentang pelayanan farmasinya di sini, gitu. Karena ini terkait untuk pelayanan informasi edukasi. Jadi pelayanan farmasi kita dari jam berapa sampai jam berapa, seperti itu. Jadi mungkin itu dari saya. Matur nuwun, harap disesuaikan sesuai dengan peraturan terbaru. Itu saja tambahan saya. Terima kasih Mbak Nabila Mbak Sabila yang telah menyampaikan inovasinya tentang lapor Masbel di Puskesmas Sibila. Mungkin ada masukan sedikit tentang daftar pustaka ya, nanti diurutkan sesuai dengan peraturan tertinggi dari mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri sampai dengan peraturan daerah. Mungkin itu saja. Terima kasih, sukses selalu. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.